Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Marilah kita berdoa semoga kita selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan diberi kemudahan dalam belajar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara memproses buku besar. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa mampu yang pertama melakukan posting dari jurnal ke buku besar, kemudian yang kedua menyusun neraca saldo. Marilah anak kita melakukan latihan untuk memindahkan angka-angka yang ada di dalam jurnal ke buku besar. Tapi sebelumnya kalian persiapkan dulu. Yang pertama yaitu neraca saldo. Coba kalian lihat neraca saldo awal yang ada di dalam soal. Kemudian jurnal atau rekap jurnal yang kalian kerjakan kemarin, pekerjaan kalian lihat, kalian siapkan. Kemudian form buku besar atau lembar kerja buku besar yang sudah kalian bawa, kalian persiapkan juga. Kemudian jangan lupa kalkulator, ballpoint, penggaris. Oke, mari kita kerjakan. Oke. Ini langkah yang pertama dalam mengerjakan posting ke buku besar, yaitu tadi kita persiapkan neraca saldo. Kalian lihat neraca saldonya, ya, neraca saldo awal yang ada dalam soal. Kemudian di sini kita memindahkan dari neraca saldo ini ke dalam form-form buku besar atau ke dalam akun-akun buku besar, kita kelompokkan. Sebagai contoh di sini yaitu akun petty cash. Coba kalian lihat buku besarnya petty cash. Nah, ini di sini petty cash, tanggal diisi dengan tanggal, ya, tanggal ini diisi tanggal 1 Desember, yaitu awal periode, awal bulan. Ya, karena di sini neraca saldonya itu neraca awalnya itu 30 Desember dan ini merupakan saldo awal bulan berikutnya. Kemudian description ini kita isi dengan keterangan yaitu saldo awal. Kemudian referensi di sini kita isi dengan neraca saldo. Referensi ini menunjukkan bahwa data yang dimasukkan dalam buku besar ini berasal dari neraca saldo. Kemudian di sini kita isikan langsung di kolom balance. Kalau saldonya debit, berarti nanti di sini akan dicatat di sebelah debit sebesar 3 juta. Di sini 3 juta. Kemudian yang kedua yaitu cash in bank. Cash in bank kita cari di buku besarnya cash in bank. Tanggalnya sama, diisi tanggal 1. Di sini neraca saldo awal, kemudian referensinya neraca saldo. Kemudian di sini juga masih bersaldo debit sebesar 182.811.550 rupiah. Kemudian yang ketiga di sini marketable equity securities tidak bersaldo. Kemudian account receivable
account receivable. Awal, kemudian referensi neraca saldo, dan di sini masih bersaldo debit. Kemudian selanjutnya yaitu loan for bad debts, cadangan kerugian piutang. Tanggalnya kita isi tanggal 1, kemudian keterangannya saldo awal, kemudian referensinya neraca saldo. Kemudian karena di sini loan bersaldo kredit, maka di sini akan dicatat di kolom balance bersaldo kredit. Demikian seterusnya sampai nanti yang terakhir yaitu income tax expense. Coba kalian lakukan, kalian masukkan semua akun-akun yang ada di neraca saldo, kalian masukkan ke buku besar. Kemudian langkah yang kedua, setelah neraca saldo selesai, kalian catat ke buku besar, kalian pindahkan ke buku besar. Kemudian kita pindahkan jurnal ke buku besar. Sebagai contoh di sini kita dari jurnal penerimaan kas terlebih dahulu atau cash receipt journal. Nah, di sini bisa diambil dari jurnal, atau kalau kita sudah melakukan rekap itu lebih mudah diambil dari datanya, diambil dari rekapitulasi. Ya. Sebagai contoh di sini akun nomor 11120 sebesar bersaldo debit sebesar 97.935.400. Ini kita pindahkan ke buku besar dengan nomor akun 11120. Kita cari 1120 ini. Tanggalnya tanggal 31 yaitu 31 Desember pada akhir periode. Kemudian description diisi dengan cash receipt journal atau kita singkat dengan CRJ, cash receipt journal. Kemudian di sini bisa kita isi dengan halaman jurnal. Jadi referensi ini maksudnya bahwa angka yang ada di sini yang dipindahkan itu berasal dari cash receipt journal halaman 1. Nah, di sini kita lihat ini berarti di saldo di debit. Berarti di sini ada mutasi debit sebesar 97.935.400. Kemudian di saldonya karena ini bersaldo debit, kemudian ada perubahan atau mutasi di debit, jadi debit dengan debit akan menambah sehingga di sini saldonya akan bertambah. Kemudian yang kedua, contoh akun 13302. Akun 13302. Kita cari 133. Ini akumulasi 13302 ya. 13. Ini ada tanggal keterangannya dari cash receipt journal halaman 1. 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. 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 1 Desember 20
Nah, ini neraca saldo yang tanggalnya tanggal 31 cash resep jurnal 38, sehingga di sini bersaldo 0. Dan seterusnya ya, dari ini debit dimasukkan ke debit, kredit juga dimasukkan ke kredit. Setelah jurnal penerimaan kas ini selesai, kemudian ganti dengan jurnal misalnya pengeluaran kas. Kemudian setelah pengeluaran kas ini juga sudah dimasukkan ke dalam buku besar, kemudian ganti dengan jurnal penjualan. Kemudian jurnal pembelian, dan kemudian juga jurnal petty cash akan kalian masukkan di buku besar. Kemudian kalau dari jurnal-jurnal itu tadi sudah kalian masukkan, langkah berikutnya yaitu akan menyusun ke neraca saldo. Jadi saldo-saldo yang ada di buku besar ini ya, itu kalian pindahkan ke neraca saldo. Sebagai contoh, itu yang pertama petty cash. Nih 2450. Kemudian cash in bank. Dan seterusnya di sini sampai selesai, sampai ke akun income tax expense. Nah, ini sampai ini. Nah, di sini jumlah angka dalam neraca saldo antara debit dengan kredit harus balance, yaitu harus sama. Kalau terjadi ketidaksamaan atau ada selisih, maka di sini perlu ditinjau kembali atau diperiksa kembali, kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dalam menulis angka atau salah dalam memasukkan ke kolom debit atau kredit. Nah, ini silakan dicoba ya, dikerjakan, dimasukkan semua akun-akun yang ada dan kalian susun neraca saldonya. Demikian dari saya, semoga apa yang saya berikan pada hari ini atau pada kesempatan ini bisa bermanfaat.